Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Bunda harap anak soleh semuanya sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah. SD ITMC, salam soleh, mandiri, cerdas. Baik, hari ini akan belajar lagi dengan Bunda Jeli. Belajar matematika dengan materi mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, begitupun sebaliknya mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, begitupun sebaliknya dapat mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Anak soleh silakan buka buku pada halaman 15. Materi yang pertama yang akan Bunda jelaskan yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah penyebut pecahan menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Contohnya 3/5. 3/5 kalau dalam bentuk pecahan desimal menjadi berapa ya? Nah, kita akan ubah 5, harus kita ubah menjadi yang paling dekat adalah berubah menjadi 10. Nah, untuk mengubah 5 menjadi 10 kita harus kalikan dengan 2. Maka ketika penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, menjadi 6/10. 6/10. Per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Sehingga dalam bentuk desimal menjadi 0,6. Contoh yang kedua adalah 1/4. 1/4 dengan penyebutnya adalah 4. 4 anak soleh dapat kita ubah penyebut menjadi 100. 4 harus kita kalikan dengan angka berapa biar jadi 100? Kita pilih, apakah kita kalikan 2, 4, 5, 10, 25, atau 50. Nah, 4 biar jadi 100, kita kalikan dengan 25. Ketika penyebut dikali 25, pembilang juga dikali dengan 25. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25, 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Ingat anak soleh, per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Nah, kita dapat membuat pecahan desimal menjadi 0,25. Contoh yang ketiga, 5/8. Penyebutnya 8 harus kita ubah menjadi 1000. Jadi, agar 8 menjadi 1000 harus kita kalikan. Dikalikan dengan berapa? Biar jadi 1000 harus kita kalikan dengan 125. Jadi, 8 dikali 125, 5 juga kita kalikan dengan 125. 5 dikali 125 hasilnya adalah 625. 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. Menjadi 625/1000. Ingat, per 1000 artinya ada 3 angka di belakang koma. Jadi 5/8 dalam bentuk desimal menjadi 0,625. Ngerti ya anak soleh? Oke anak soleh, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita dapat lakukan dengan cara pembagian bersusun. Selain dengan cara yang pertama tadi ya, kita ubah 5-nya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Cara yang kedua dengan cara pembagian. 3 dibagi 5.
3 dibagi 5 itu nggak bisa karena 3 lebih kecil daripada 5. Sehingga karena nggak bisa dibagi, kita tulis 0 di atasnya. 0 dikali 5 hasilnya adalah 0. Kita kurangkan, 3 dikurang 0 adalah 3 hasilnya. Nah, anak soleh, 3 masih nggak bisa dibagi dengan 5, maka kita pinjam angka 0. Karena kita udah pinjam angka 0, maka kita harus kasih tanda koma. Jadi, sekarang 30 udah bisa dibagi 5. 30 dibagi 5 berapa? Oke, kita cari dengan cara perkalian aja. 5 dikali 1 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10, 5 dikali 3 hasilnya 15, 5 dikali 4, 20, 5 dikali 5, 25, dan 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Ketemu ya jawabannya? Nah, 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. 30 dikurang 30, habis. Jadi, 3/5 itu dalam bentuk desimal hasilnya menjadi 0,6. Paham ya? Yang kedua, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita harus membuat pecahan desimal tadi menjadi berpenyebut 10, 100, atau 1000. Dengan aturan, pecahan dengan satu angka di belakang koma artinya kita ubah dengan penyebut 10. Yang kedua, pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Yang ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Setelah itu, baru kita sederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Contohnya, yang pertama, 0,75. 0,75 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Karena ada 2 angka, menjadi 75/100. Paham ya anak soleh? Kalau ada 2 angka di belakang koma, kita ubah menjadi penyebut 100. Setelah itu baru kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya itu tadi. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Hasilnya menjadi 3/4. Ngerti ya? Nah, kalau ada anak soleh yang bertanya, Bunda, boleh nggak 75/100-nya kita bagi dengan 5 berulang-ulang? Boleh, nggak apa-apa, nanti hasilnya juga akan sama. Oke, anak soleh udah paham dengan contoh soal yang pertama tadi. Bunda akan lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, yaitu 0,8. Sekarang anak soleh lihat 0,8 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka di belakang koma. Karena hanya ada 1 angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 10. Menjadi 8/10. Setelah kita ubah menjadi penyebut 10, langkah selanjutnya harus kita sederhanakan. 8/10 karena sama-sama bilangan genap dapat kita sederhanakan. 8 dibagi dengan angka berapa? Angka 2. Ya, 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 0,8 menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 4/5. Selesai. Bisa kan? Alhamdulillah, materi hari ini selesai.
Silakan dipelajari lagi. Terima kasih anak soleh.